Kapolda Sumsel Irjen Pol Ahmad Wibowo meninjau langsung kapal SPOB Dinar Jaya yang diamankan Subdit 4 Tibiter Ditreskrim Polda Sumsel yang ditangkap melakukan penyelundupan BBM produksi ilegal refinery asal Kabupaten Muba. Bersama dengan sejumlah pejabat utama atau PJU Polda Sumsel serta perwakilan dari KSOP Palembang dan Pertamina, Irjen Pol Ahmad Wibowo langsung meninjau kondisi kapal SPOB Dinar Jaya yang sementara disandarkan di dermaga Lautan Energi di Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Seperti diketahui, kapal berkapasitas 90 ton tersebut merupakan barang bukti yang diamankan Subdit 4 Tibiter Ditreskrim Polda Sumsel pada beberapa waktu lalu. Kapal SPOB Dinar Jaya itu diamankan lantaran hendak membuat dan memuat BBM ilegal refinery jenis premium atau bensin dan pertalite yang diduga berasal dari Kabupaten Muba. Kapolda Sumsel menyebut kapal SPOB Dinar Jaya yang diamankan pihaknya tersebut tak mengantongi izin pelayaran. Bahkan kapal SPOB Dinar Jaya yang kini digarisi polisi juga ditemukan pelang bertuliskan PT Teladan Makmur Jaya yang disertai dengan nomor registrasi usaha niaga minyak dan gas bumi. Lebih lanjut, mantan Kapolda Jambi ini menyebut jika 10 ton minyak pertalite yang ditemukan di lambung kapal tersebut merupakan diduga buka produk PT Pertamina. Belum lagi menurut Kapolda Sumsel, praktik distribusi minyak sulingan dari Kabupaten Muba ini juga dioplos dengan BBM resmi produksi dari Pertamina. Menurutnya, kapal SPOB Dinar Jaya mengangkut BBM produksi ilegal refinery asal Kabupaten Muba dipasarkan ke kapal-kapal tugboat pengangkut batu bara. Bahkan menurutnya, penyelundupan BBM ilegal refinery asal Kabupaten Muba melalui jalur laut ini memiliki jangkauan yang cukup luas antar pulau. Terlepas dari itu, pengungkapan penyelundupan minyak hasil illegal refinery ini membuktikan jika hingga kini aktivitas illegal drilling masih terus berlangsung di Sumatera Selatan, terkhusus di Kabupaten Muba. Diakuinya hingga kini masih banyak lokasi penyulingan atau illegal refinery terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin. Keberlangsungan illegal refinery di Kabupaten Muba tersebut lantaran disparitas harga jual minyak mentah yang terlampau jauh antara tempat penyulingan dan Petro Muba yang BUMN asal Muba yang sektor pengangkutan minyak mentah ke Pertamina. Pertamina membeli dari Petro Muba itu hanya 70% dari harga ICP sekitar 4.250. Kemudian Petro Muba membeli kepada masyarakat hanya 80% dari yang dibayarkan oleh Pertamina, kurang lebih 3.050. Sedangkan menurut Rahmat, jika masyarakat mengambil minyak mentah dari sumur minyak dijual ke tempat penyulingan per 1 drum kapasitas 200 liter dibeli dengan harga 1,2 juta rupiah, di mana per liternya berkisar 6.000 rupiah dengan selisih 2.950 rupiah ketimbang menjual ke Petro Muba. Hal ini semata-mata diinginkan Kapolda Sumsel agar aktivitas pengeboran minyak yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Muba ini juga berkontribusi ke kas negara melalui sektor pajak. Jadi konsumennya itu yang di kapal-kapal takbut yang mungkin saya ini tidak diketahui oleh pemilik takbut, tapi bila di bawah tanah antara Tata atau Dekbal tanker Dinar Jaya itu mungkin saja ada kapal-kapal di sana. Beberapa waktu yang lalu ada kapal pengangkut minyak yang pernah di Bangka Belitung. Kita juga sudah koordinasi dengan kepolisian daerah Bangka Belitung. Kemungkinan minyak-minyak yang berangkat dari Sumatera Selatan ini digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin penambangan timah ilegal di Bangka Belitung. Jadi luas sekali. Saya juga pernah mendapat informasi minyak dari Sumatera Selatan ini sampai ke Kalimantan untuk tambang-tambang batu bara, bahkan juga sampai ke Jawa. 7 truk yang kemarin diamankan oleh Krimsus itu 6 diantaranya mau menuju ke Lampung. Nah, jadi saya minta rekan-rekan media bersama masyarakat sama-sama kita jaga kapal ini, kemudian juga pergerakan masyarakatnya. Atas komitmen dari jajaran Polda Sumatera Selatan akan terus tetap melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap praktek minyak ilegal. Izin Jenderal, yang terkait ada di pelang kapal itu BPH, itu BPH migas atau izin atau apa itu? Itu tadi
tidak hadir, ya. Kita juga lupa mengundang. Kita akan mengkonfirmasi kepada BPH Migas, itu adalah hilir, ya, badan pengatur hilir. Jadi yang mengatur penjualan, distribusi. Jadi Pertamina itu ada Pertamina Hulu yang mengambil minyak dari dalam tanah, dari perut bumi, kemudian ada Pertamina yang melakukan produksi, kemudian ada Pertamina yang melakukan distribusi, pengolahan, dan distribusi dan pemasaran. Nah, ini termasuk dari pemasaran dan distribusinya. Dan kebetulan pejabatnya tidak hadir. Kalau pejabat pasti ada dikonfirmasi oleh tim khusus apakah nomor yang tercantum di Kapal tersebut. kapal itu nomor asli. Memiliki izin inunya itu Jenderal. Apa? Izin inunya. Nah, izin itu nanti dari supir. Dari supir tadi sudah menyebut nama. Sekarang modus yang kita temukan, mereka hanya sekedar pasang nama PT, tetapi tidak sama dengan izin. Izin ini pun, izin niaga umum, pemegang izin harus bisa membuktikan dia mendapat minyak dari mana. Apakah dia reselling dari Pertamina atau dia import sendiri. Tidak boleh beli minyak rakyat. Itu melanggar. Ya. Tim Liputan Sumsel TV melaporkan.